Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Project 1 Statistika yang terdiri dari 1 Muhammad Anwar, 2 Deswita Nurrahma, dan 3 Iin Aryas Jawati. Pembahasan soal untuk sekolah dasar statistika. Untuk materi pertama, diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkelanjutan, seperti jumlah penduduk setiap tahun, penjualan sepeda motor tiap bulan, dan lain-lain. Untuk contoh soalnya, diketahui tabel hasil panen padi di Desa Makmur pada gambar di bawah ini. Pertanyaannya, A. Buatlah diagram garisnya. B. Hasil panen tertinggi. C. Selisih panen tahun 2020 dan 2017. D. Rata-rata panen pada tiap tahun. Penyelesaian. A. Gambar grafik. Langkah menggambar grafik yang pertama adalah gambar sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Sumbu X untuk tahun panen dan sumbu Y untuk hasil panen dalam ton. Kemudian, masukkan data dalam tabel ke dalam grafik. Pada tahun 2016 didapat hasil panen sebanyak 25 ton. Kita tarik dari titik 2016 ke atas sejajar sumbu Y hingga mencapai titik 25. Diperoleh titik ini. Untuk tahun 2017 didapat hasil panen sebanyak 18 ton. Kita tarik dari titik 2017 ke atas sejajar sumbu Y sehingga diperoleh titik ini. Lakukan seterusnya hingga diperoleh grafik diagram garis seperti tersebut. B. Hasil panen tertinggi dapat diketahui dari puncak tertinggi dari grafik adalah ini pada tahun 2019. Jadi hasil panen tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 35 ton. C. Selisih panen padi pada tahun 2020 dan 2017. Dalam tabel diketahui 2020 sebanyak 24 ton dan 2017 sebanyak 18 ton. Sehingga selisih panen padi adalah 24 dikurangi 18 sama dengan 6 ton. D. Rata-rata hasil panen. Rumus rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Sama dengan 25 tambah 18 tambah 27 tambah 35 tambah 24 dibagi dengan 5. Sama dengan 129 dibagi 5 sama dengan 25,8 ton. Jadi rata-rata hasil panen padi tersebut adalah 25,8 ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deswita Nurrahma Al-Fatira dari kelompok 2 Project Statistika 1. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pembahasan soal statistika pada jenjang sekolah dasar, yaitu tentang materi diagram batang. Sebelum lanjut ke pembahasan soalnya, kita akan membahas sedikit terlebih dahulu mengenai diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu teknik penyajian data yang sering digunakan. Diagram ini cukup sering digunakan dalam beberapa hal. Misalnya, untuk menampilkan data pasien rumah sakit, data penjualan suatu produk, data hasil panen, dan lain-lain. Diagram batang adalah suatu diagram yang menggunakan batang-batang persegi atau balok untuk menampilkan suatu data. Diagram ini digunakan untuk menyajikan data untuk kepentingan perbandingan. Diagram ini dapat digunakan untuk membandingkan lebih dari satu kegiatan. Bisa juga digunakan untuk menampilkan perubahan data penelitian selama periode waktu tertentu, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami informasi terkait data yang ditampilkan oleh diagram. Batang-batang berbentuk persegi panjang pada diagram batang memiliki lebar yang sama dan saling terpisah. Di sini ada satu soal yang membahas tentang diagram batang. Soalnya adalah diagram batang di samping menunjukkan data tinggi badan pemain basket. Rata-rata tinggi badan pemain basket tersebut adalah penyelesaiannya. Kita ketahui di sini ada diagram batang yang dapat kita baca. Di sini ada tinggi badan Via, memiliki tinggi badan 175 cm,
Vina 170 cm, Vita 180 cm, Vivi 155 cm, dan Vika 165 cm. Dari soal di atas, kita dapat ketahui bahwa yang ditanyakan adalah rata-rata tinggi badan pemain basket. Rumus dari rata-rata sendiri adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Maka jumlah data sendiri di sini ada 175 ditambah 170 ditambah 180 ditambah 155 ditambah 165. Lalu dibagi dengan banyaknya data. Dapat kita ketahui dari diagram ini banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya data ada 5. Maka dari 175 ditambah 170 ditambah 180 ditambah 155 ditambah 165 adalah 845 dibagi 5, yaitu hasilnya 169. Jadi rata-rata tinggi badan pemain basket tersebut adalah 169 cm. Jadi jawabannya yang A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Anwar dari kelompok Statistika 2, Proyek 1 Statistika. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pembahasan soal statistika pada jenjang sekolah dasar, yaitu tentang materi diagram lingkaran. Sebelum kita lanjut ke soalnya, kita bahas terlebih dahulu sedikit mengenai diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, keseluruhan data digambarkan dengan daerah lingkaran. Bagian data digambarkan dengan juring. Dalam membuat juring, mencari dahulu besar sudut setiap juring. Besar sudut setiap juring bisa dituliskan atau diganti dengan persen. Kemudian untuk pembahasan soalnya, di sini saya mengambil salah satu soal tentang statistika dasar mengenai diagram lingkaran pada jenjang sekolah dasar. Soalnya berbunyi, diagram lingkaran di samping menggambarkan jumlah penduduk di desa A, desa B, desa C, dan desa D dan desa E. Jika diketahui sudut A sama dengan 87 derajat, sudut B sama dengan 63 derajat, sudut C sama dengan 81 derajat, dan sudut E sama dengan 55 derajat. Jika banyak penduduk keseluruhan adalah 3.600 orang, maka jumlah penduduk di desa D adalah A. 740 orang, B. 720 orang, C. 630 orang, D. 550 orang. Kita langsung ke penyelesaiannya. Cara untuk menyelesaikan masalah cerita seperti ini bisa dengan cara kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soalnya. Diketahui N sama dengan total keseluruhan penduduknya, yaitu 3.600 orang. Kemudian sudut A adalah 87 derajat, sudut B sama dengan 63 derajat, sudut C sama dengan 81 derajat, sudut E sama dengan 55 derajat. Di sini sudut D belum diketahui, maka untuk mencari sudut D sama dengan keseluruhan lingkaran dikurangi sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Di mana maka sudut D sama dengan 360 derajat dikurangi kurung buka 87 derajat tambah 63 derajat tambah 81 derajat tambah 55 derajat, kemudian kurung tutup, sama dengan 360 derajat dikurangi 286 derajat. Diketahui hasilnya adalah 74 derajat. Maka jumlah penduduk desa D adalah, untuk mencari jumlah penduduk desa D, kita dapat menggunakan rumus alfa atau besar sudut dibagi keseluruhan lingkaran kali jumlah penduduk, yaitu alfa per 360 derajat kali 3600 sama dengan 74 derajat dibagi 360 derajat kali 3600 orang. Maka diketahui hasilnya adalah 740 orang. Jadi jumlah penduduk di desa D adalah 740 orang. Jawabannya adalah A. Seperti itu cara untuk menyelesaikan soal mengenai diagram lingkaran pada jenjang sekolah dasar. Selanjutnya, terima kasih. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, Proyek 1 Statistika Dasar.
Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.